Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah menyampaikan di agenda yang terakhir dari safari dakwah ana di Jawa Timur ini, tepatnya di Tulungagung, yang mana insyaallah ana harus berangkat nanti malam juga gitu ya, karena ngejar pesawat subuh hari. Jadi mau nggak mau memang harus berangkat. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jadikan perjumpaan kita perjumpaan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita masuk tema yang terakhir di sini, rahmat Allah ataupun kasih sayang Allah ketika menghisab hambanya di hari kiamat. Taib. Kita perlu tahu, hari kiamat disifati secara umum itu dengan gambaran hari yang mencekam, ahwal wal khauf wasyada'id. Rasa takut mencekam, rasa khawatir iya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat merupakan pembuktian betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dan inilah yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang mana rahmatnya Allah khusus untuk orang beriman. Dan ini terjadi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala itu luas rahmatnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Wallahil azim, qasaman billah, ana bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya zalim kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah enggak langsung hukum. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung turunkan azab, tapi Allah tunda agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan rahmat kita yang sangat sempit kasih sayangnya, sangat sedikit rahmatnya, na'udzubillah. Orang bertindak zalim, kita sakit hati, mudah menjadi sakit hati, mudah dan bahkan sulit untuk memaafkan, na'udzubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka afu, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemaaf. Kalau kita belum tentu, ya ikhwah, salah sedikit kita langsung apa? Memusuhi orang, gampang banget musuhin orang. Dan lihat kondisi saat ini, na'udzubillah, betapa banyak pertikaian terjadi antara umat Islam, sebabnya karena sempitnya kasih sayang mereka. Mungkin baru jumpa, mungkin baru ketemu, tapi suudzonnya besar. Akan tapi maafnya sedikit. Akan tapi kesabarannya, na'udzubillah, mahdud, sangat-sangat terbatas ya ikhwah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya rahmat saya, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya rahmat saya itu meliputi segala suatu hal. Bahkan rahmat Allah mendahului amarahnya. Allah murka, na'am Allah murka. Tapi ternyata walaupun Allah murka, rahmat Allah mendahului murkanya. Makanya ketika Allah murka, dia mau bertobat, aslinya Allah merahmati ini orang. Kalau memang Allah murka dan tidak ada rahmat sama sekali, nggak akan makan dia, nggak akan minum dia. Tapi faktanya dia masih merasakan nikmatnya makan, masih merasakan nikmatnya tempat tinggal. Nggak Allah cabut, nggak Allah cabut. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab sebelum menciptakan segala makhluknya.
Apa tulisan kalimat tersebut? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului amarah aku. Berarti apa? Rahmat Allah lebih dahulu dibandingkan apa? Amarahnya. Orang bermaksiat Allah marah, Allah marah. Tapi di balik itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Makanya kita perlu tahu, jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan Allah menyimpan 99 bagian rahmat untuk hari kiamat. Totalnya itu ada 100. Satunya Allah turunkan di mana? Di dunia. 99-nya Allah simpan untuk akhirat nanti, untuk umat Islam. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah jadikan rahmat Allah yang luas itu menjadi 100 bagian. Fa amsaka innahu tis'atan wa tis'ina juz'a. Allah tahan 99 bagian itu. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan Allah turunkan satu bagian untuk di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Dengan satu rahmat tadi, hewan buas pun saling menyayangi. Hewan buas pun menyayangi anaknya. Padahal dia hewan apa? Buas. Sebuas-buasnya hewan buas, dia sayang dengan anaknya. Kalau Allah nggak turunkan ini, Masya Allah, hewan buas akan menyiksa anaknya. Kenapa? Yang dia pikirkan adalah diri dia sendiri. Makanya rahmat Allah berarti luas. Wallah ya ikhwah, luas banget. Dan bahkan Masya Allah, Allah tuh gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan ini modal bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, di hari apa? Hisab. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allah asyaddu taubatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika dia mau bertobat. Allah tuh bahagia. Coba kita punya jabatan, kita punya fulus, kita nggak butuh dia. Dia karyawan kita, kita pecat dia. Dia minta maaf, kita, nggak usah, cari kerjaan lain. Ini saking sempitnya rahmat kita. Allah yang memiliki segala suatu hal, Allah rajanya. Ini budak nih datang ke Allah Azza wa Jalla, ngaku salah. Ternyata Allah yang bahagia. Allah bahagia betul ketika dia mau bertobat, dibandingkan salah seorang kalian ketika kehilangan hewan tunggangannya. Dia istirahat sejenak, bangun-bangun muncul kendaraannya. Ternyata yang lebih berbahagia bukan orang tadi, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhil ummi biwaladiha. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu sayang dengan anak-anaknya. Antum tahu ini ucapan kapan Nabi ucapkan? Jadi ketika itu Masya Allah, ada salah seorang tawanan, seorang wanita yang ditawan. Dia mencari di mana anaknya. Ketika dia dapat, langsung digendong, langsung dipeluk, disusui langsung, Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atarawna anna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Kira-kira mungkin enggak nih ibu saking cintanya dia dengan anaknya, dia campakkan anaknya di kubangan api? Mungkin enggak? Kata mereka, la ya Rasulullah, mana mungkin. Apa kata Nabi? Lallahu arham bi ibadihi min hadhil ummi waladiha. Itulah kasih sayang Allah. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang ibu tadi terhadap apa? Anaknya. Kalau anaknya nggak mungkin dicampakkan oleh ibunya, apalagi sama juga seorang hamba nggak akan mungkin dicampakkan oleh Allah di api neraka. Nggak mungkin. Kalau Allah sayang. Pertanyaannya, Allah sayang atau enggak? Faktanya apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Betapa sedikit dari hamba-hambaku yang apa? Bersyukur. Banyak yang kufur. Akhirnya Allah nggak cinta dengan mereka. Harusnya dengan membaca hadis ini, seseorang itu tinggalkan maksiat-maksiatnya.
agar dimudahkan hisabnya, tapi malah justru petantang petenteng. Lihatlah mereka, Masya Allah, yang ikut perang Badar. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan firman Allah, hadis qudsi. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kerjakan apa yang kalian mau, aku sudah maafkan, ampunkan segala dosa-dosa kalian. Terserah. Berbuat maksiat pun Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Pak, ketika dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi, para sahabat justru tidak pernah berani untuk apa? Bermaksiat. Oh, coba kita, Masya Allah, ahlan, siap kerjakan apa? Maksiat. Bahkan Utsman ibn Affan disebutkan Utsmanu fil jannah. Utsman ibn Affan dijamin masuk surga. Utsman ibn Affan ini sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Dia wakafkan sumur, dia kasih kendaraan ontanya itu 100 onta untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia habiskan hartanya untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi kita SAW? La yadurru Utsman ba'dal yaum. Tidak akan ada satupun yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Dia mau berbuat apa terserah Utsman. Tapi Utsman ibn Affan justru orang yang paling malu untuk bermaksiat di hadapan siapa? Allah SWT. Bahkan malaikat pun malu dari Utsman. Disebutkan wa kaifa la astahi min rajulin istaha minhul malaika, kata Nabi. Gimana aku enggak malu dari Utsman? Sedangkan malaikat pun malu dari siapa? Utsman ibn Affan. Enggak mau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan kasih sayang Allah. Wajar akhirnya mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke sulbul maudhu, inti tema. Proses hisab yang penuh kasih sayang. Pertama, ada namanya kasus al-kanaf. Kanaf itu apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa hijab, penutup. Saat apa? Yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala tutupi aib setiap orang beriman. Ketika Allah hisab dosa-dosa mereka. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang beriman. Allah panggil dia fulan, dekat. Ini orang yang beriman nih, takut dia ketika dihisab. Dia kondisi khawatir. Siapa yang enggak takut tegak di hadapan siapa? Allah Azza wa Jal. Dan Allah ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu mata-mata yang berkhianat, dan Allah tahu apa yang disimpan dada-dada kita. Allah tahu itu semua. Setiap dosa yang kita kerjakan secara sendirian, Allah tahu semuanya. Tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Karena jasa besar untuk Islam, karena semangatnya besar untuk Islam, akhirnya apa? Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dipanggil, fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasruhu. Allah letakkan hijabnya dan Allah tutupin dia dari segala makhluk. Tidak ada yang melihat dia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hamba ini ngaku dosa secara apa? Dua-duaan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam lanjutan hadis, Allah bertanya secara rahasia kepada hamba yang beriman tadi, yang Allah cintai, yang Allah cintai. Allah enggak benci dengan dia, walaupun dengan apa? Kesalahan-kesalahan dia, tapi Allah ampunkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya fulan, ata'rifu dzamba kada? Engkau tahu enggak dosa yang dulu engkau kerjakan? Dosa mukul istrinya, dosa cubit anaknya sampai sakit anaknya, dosa KDRT-nya, dosa selingkuhnya, dosa megang wanita yang bukan mahramnya. Atarifu dzamba kada? Engkau ingat kita dulu ketika masa muda, na'udzubillah, dengan bertahun-tahun kita pegang wanita yang bukan mahram kita. Sedangkan azabnya itu sekali kita pegang, tahu hukumnya, lebih baik kita ditusuk dengan apa? Paku besi. Zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMA, ata'rif dzamba kada? Engkau tahu dosa itu? Ata'rifu dzamba kada? Engkau tahu dosa itu? Fa yaqulu na'am ya Rabb.
Iya ya Allah, aku tahu semua dosa itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Dan memaafkannya Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya itu yang menyejukkan hati seorang hamba. Tapi apa? Hamba yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengaku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Wahai fulan, semua dosa yang kau kerjakan aku telah tutupi. Istri kau enggak tahu apa yang kau perbuat dahulunya. Abah engkau enggak tahu apa yang kau perbuat dahulunya. Ummah engkau enggak tahu apa yang kau perbuat dahulunya. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup semua kesalahan-kesalahan itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku hapuskan segala kesalahan kalian. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inilah yang dimaksudkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Dia enggak didebat oleh Allah Azza wa Jal. Dia enggak terjadi diskusi panjang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngakui semuanya, Ini sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hisaban yasira. Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innama dzalikal ardu. Hisab yang ringan itu cuman ditampakkan dosa-dosa yang dia yang lama. Dia malu. Dia akui. Walaysa ahadun yunaqash al-hisaba yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada satupun yang dia didebat ketika dia dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Makanya Masya Allah, tidak semua orang siap untuk dihisab. Kenapa? Karena banyak yang didebat oleh siapa? Oleh para malaikat. Dia dikatakan kata-kata, dia nolak kata-kata, dia nolak. Halak. Dia akan binasa. Makanya Masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma uhibbu anna hisabi ju'ila ila walidayya. Aku enggak ridha kalau seandainya hisab saya pada hari kiamat itu diserahkan kepada ibu dan bapak saya. Enggak ridha Sufyan Ats-Tsauri. Rabbi khairun li min walidayya. Allah lebih saya cintai dibandingkan bapak dan ibu saya. Bapak ibu kita saja rahmatnya itu tidak lebih besar dibandingkan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, pernah Ibnu Mubarak dikasih khiyar, mengatakan ketika dikasih khiyar, apa kata beliau? Lau khayyirtu, seandainya aku dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baina an yuhasibani Allah au yuhasibani abawai. Kalau seandainya aku dikasih pilihan antara aku dihisab oleh Allah atau dihisab oleh bapak dan ibu saya, lakhtartu hisaballah. Yang aku pilih, aku dihisab oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha arham bi min abawai. Karena Allah lebih sayang dengan saya dibandingkan sayangnya kedua orang tua saya untuk saya. Ini kata siapa? Ibnu Mubarak. Maka dari itu ya ikhwah, lihat betapa banyak umat Islam yang saat ini mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka jadi anak jalanan. Mereka nggak tahu kemana rumah untuk pulang. Mungkin karena kesalahan anaknya diusir oleh abahnya, karena kesalahannya diusir oleh ummahnya. Anaknya berbuat judi semisal, hatta judi online-nya, pintu abahnya, pintu ummahnya tertutup untuk dia. Apalagi pamannya, apalagi bibinya. Kalau abahnya ngusir, kemana dia mau kembali? Orang minum khamar, orang ketahuan zina, itu diusir oleh keluarganya. Yang terbuka cuma pintu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Babu taubah, pintu kita kembali, warruju', taubat dan apa, kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ikhwah, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi, hisabnya disulitkan. Karena yang namanya kematian itu na'udzubillah berat bagi kita. Dan hisabnya Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kita diridhai oleh Allah, itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita, pasti. Dan antum tahu sebuah ungkapan, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'an an tuhab.
Enggak penting kita ini mencintai fulan wal allan. Yang penting tuh apakah kita dicintai oleh mereka. Enggak penting kita ngaku cinta Allah, cinta Allah. Faktanya justru kita memusuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku cinta Allah, kita ngaku cinta Allah, tapi ternyata kita selalu musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar kita cinta Allah, di dunia Allah bantu, di akhirat juga Allah apa? Bantu. Bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Kalau saya sudah cinta dengan seorang hamba, niscaya aku akan jaga pendengaran telinganya, sehingga dia jarang bermaksiat dengan telinganya. Akhirnya hisabnya hisab yang mudah. Dia nggak suka dengar ghibahnya, dia nggak suka dengar namimahnya, dia nggak suka dengar musik-musiknya, dia nggak suka dengar lagu-lagunya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang betapa banyak ya ikhwah umat Islam, mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka masih dengar musiknya dan malas dengar apa? Qurannya. Mereka bisa tegak 2 jam dengar konsernya, tapi nggak bisa duduk manis dengar murattalnya. Nggak bisa ya ikhwah. Sedangkan orang-orang yang konser di sana, na'udzubillah, 2 jam tegak berdiri tahan, setengah jam sholat tarawih nggak tahan. Dan ini terjadi. Itu ketika Allah udah nggak cinta sama seorang hamba. Allah jauhkan dia, Allah jauhkan dia. Orang seperti ini hisabnya akan sulit. Dan apa kata Allah setelahnya? Kalau aku sudah cinta, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Aku yang akan jaga pandangan mata dia, sehingga tidak melihat yang Allah haramkan. Allah tundukkan pandangan mata dia, sehingga dia mudah untuk apa? Tidak melihat aurat-auratnya. Sekarang na'udzubillah, zaman kita zaman fitnah. Syi'na am abaina idza masyina fit tariq. Kita suka atau enggak suka, kalau kita berjalan di sebuah jalan, lan kasyafat auratun nisa, nampak tersingkap auratnya para wanita. Almarhuman rahimallah. Maka orang yang disayangi, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanya banyak orang yang bisa nundukkan apa? Pandangan mata dia. Dia nggak bisa nundukkan pandangan mata dia, nggak bisa sama sekali. Sulit bagi dia, sulit bagi dia. Kenapa? Itu tanda ya ikhwah, takutnya hisab kita akan dipersulit oleh siapa? Allah SWT. Saking banyak dosa yang kita kerjakan. Wa yadahu allati yabtashu biha. Kalau aku sudah cinta dengan seorang hamba di dunia, aku akan jaga sentuhan tangannya, sehingga dia nggak mencontoh apa-apa yang Allah haramkan. Tangan wanita yang enggak mahramnya, tapi dia cinta untuk nyentuh tangan ummahnya, dia cinta untuk ngusap kepala abahnya, dia cinta untuk ngusap kepala anak yatimnya, dia cinta untuk mengusap kaki abahnya, dipijit oleh dia. Tapi betapa banyak umat Islam yang seperti itu, ataukah betapa sedikit umat Islam seperti itu? As-su'al, tanda tanya besar bagi kita. Kalau ternyata justru kebalikannya, takutnya makin kita dimudahkan untuk bermaksiat dan dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu hisab kita bukan hisab yang apa? Yang ringan. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kalau aku cinta dengan seorang hamba, aku akan jaga langkah kaki dia. Maka tidaklah dia melangkah kecuali untuk hal-hal ketaatan. Dia kakinya nggak dipakai untuk nonton konsernya, tidak dipakai untuk clubbingnya, tidak dipakai untuk minum khamarnya, tidak dipakai untuk tempat biliarnya, tidak dipakai untuk tempat-tempat maksiatnya. Yang dia pakai, dimudahkan kakinya untuk langkahkan kaki ke masjid. Pertanyaannya, kemana kaki kita mudah untuk melangkah? Apakah ke masjid ataukah ke pasar? Apakah ke tempat masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau tempatnya markasnya syaitan? As-su'al ya ikhwah. Mall markasnya syaitan, masjid rumahnya siapa? Allah. Kemana kaki ini lebih mudah untuk melangkah? Bahagia mana yang kita dapatkan ketika melangkah ke mall atau kemana? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang melangkahkan kakinya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla,
niscaya mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan hisabnya akan diringankan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala in sa'alani fa'utiyanna la'utiyanna. Kalau mereka minta kepada saya, aku akan kasih, masyaallah. Semua permintaan dia. Lihat Nabi Yusuf. Wala ini sa'adani la'u'adanna. Kalau dia minta perlindungan, langsung aku lindungi. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, minta ke Allah perlindungan, langsung Allah lindungi. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Nabi katakan lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia minta kepada Allah sampai bersumpah, dia mengatakan wa rabbil Ka'bah, dengan Rabb pemilik Ka'bah, as'aluka kadza wa kadza, aku minta kepada engkau ya Allah ini dan itu, la abarrah. Allah langsung ijabahi permintaan dia. Itu kalau Allah cinta. Pertanyaannya sekarang, doa kita sering diijabah atau ditunda? Bisa jadi sering ditunda, sebabnya apa? Dosa kita. Kalau harusnya seorang hamba, walaupun ada beberapa ujian, kadang ditunda, kadang dipercepat, kapan ditunda, kapan dipercepat, tapi ujung-ujungnya banyak yang putus asa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dijauhkan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Allah jauhkan diri dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Dan ujungnya pada hari kiamat hisabnya hisab yang berat sekali. Makanya Masya Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk hamba di dunia. Dengan cara apa? Pahala amal saleh dilipat gandakan, dan dosa maksiat langsung dihapuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah SWT firmankan dalam Al-Quran Karim surah Al-An'am, Allah katakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang beramal saleh, Allah lipat gandakan 10 kali lipat ya ikhwah. Dan orang yang berbuat dosa, fala yujza illa mislaha, hukumannya setimpal cuman satu, enggak dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pak wallahil azim. Sekarang lihat posisi kita. Kalau ternyata karyawan kita berbuat baik, nggak nambah bonusnya. Tapi kalau dia berbuat buruk, potong apa? Gaji. Dan kebalikan bagi Allah Azza wa Jalla. Kesalahan seorang hamba nggak dilipat gandakan dosanya, cukup satu ya ikhwan. Tapi kalau dia langsung berbuat baik, pahala dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Bahkan dia belum beramal saleh pun, cuman niat Allah kasih dia pahala besar agar hisabnya amal soleh dia banyak pada hari kiamat. Masya Allah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah katakan man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berkeinginan untuk beramal soleh tapi dia nggak pernah kerjakan itu, dia berharap ya Allah saya pengen haji ya Allah, pengen haji ya Allah, pengen haji ya Allah, tapi nggak pernah haji. Dia pengen umrah ya Allah, anak pengen umrah ya Allah, mungkin sampai akhirnya hayatnya belum pernah umrah. Allah kasih pahala utuh untuk dia, hasanatan kamilah, utuh dia dapat pahala haji, utuh dia dapat pahala umrah. Cuman apa? Niat. Cuman niat ya ikhwah. Maka apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikan Allah mana lagi yang kita dustakan ya ikhwah? Allah udah sayang sama kita, Allah udah baik sama kita, dan bahkan kebalikannya niat buruk Allah nggak catat itu. Tapi niat baik Allah catat hasanatan kamilah, sempurna. Tapi kalau kita na'udzubillah semisal ada keinginan untuk berbuat buruk, untuk berzinanya, untuk selingkuhnya, untuk judinya, untuk KDRT-nya, pengen banget untuk hal-hal yang buruk, ada niat, tapi dia nggak kerjakan, maka apa? Allah justru tulis pahala untuk dia. Orang ketika hendak berzina, dia nggak jadi berzina karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tulis seakan-akan dia menjaga iffahnya.
Wallahil azim, kita enggak bermuamalah dengan makhluk. Kita bermuamalah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amirullah, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bermuamalah dengan makhluk. Maka masyaallah, betapa banyak perubahan yang Allah rubah. Yang awalnya buruk bagi seorang hamba, Allah rubah jadi kebaikan untuk seorang hamba. Bahkan Masya Allah, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang mau bertobat dan dia beriman dan dia beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah rubah dosa dia dengan pahala. Orang mencuri sebelum dia bertobat, awalnya dosa mencuri Allah ganti dengan pahala sedekah dengan nominal yang sama ya ikhwah. Dulu antum kalau seandainya mencuri 10 juta, antum bertobat, antum tinggalkan semua kesalahan itu dan antum nangis di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah ganti dengan sedekah seperti apa? 10 juta ya ikhwah. Rahmat Allah terlalu besar bagi kita. Tapi betapa banyak hamba-hamba yang mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Dan ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada manusia yang berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikan dia. Antum gimana balas kebaikan Allah Azza wa Jalla? Dengan cara apa kita balas kebaikan Allah Azza wa Jalla? Kalau kita mau balas kebaikan Allah dengan hal yang sepele, wallah mustahil. Antum mau ganti makanan yang Allah kasih? Antum mau balas gaji kalau antum kasih? Allah kasih gaji 3 juta, antum mau balas 3 juta? Allah enggak minta banyak ya ikhwah. Yang Allah minta sedikit agar kita sedekah. Fakafi'u, balas kebaikan orang. Ini kata Allah, kata Nabi kita sallam. Maka apa, Masya Allah, ana punya cita-cita saat ini yang terbesar bagi ana, untuk jumpa dengan zat yang dari kecil rawat ana sebelum ummah ana rawat ana. Sejak dijanin ummah ana gak bisa rawat ana ya ikhwah. Ummah kita gak bisa rawat kita. Lihat wanita-wanita yang hamilnya, mereka nggak haid. Allah Subhanahu wa taala rubah darah haid ini. Dan dalam mazhab Hanabilah, mazhabnya Hambali, Allah rubah darah haid tadi. Untuk apa? Jadi gizi bagi apa? Janin. Allah Subhanahu wa taala rubah ya ikhwah. Lihat orang-orang wanita-wanita yang menyusui, apakah mereka haid? Mereka nggak haid. Rahmat siapa ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala. Antum cari semua susu yang ada di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla, antum gak akan jumpai susu yang terbaik kecuali air susu ibu. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ummah kita gak bisa rawat kita, buang anak kita. Siapa yang rawat kita? Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak-anak yatim, dengan cara apa Allah merawat? Allah datangkan orang-orang merawat dia. Wallahi ya ikhwah, adanya kita ataupun gak ada kita, anak-anak yatim itu hidup yang merawat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ummahnya Nabi Musa membuang Nabi Musa di sungai, membuang anaknya di sungai. Siapa yang menyelamatkan Musa? Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun untuk membela Musa. Allah tenggelamkan dengan cara yang sama di airnya. Allah tenggelamkan Fir'aun, dan kebalikannya Allah selamatkan Musa di airnya. Wallahi ya ikhwah, Allah kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu banyak bagi kita, tapi betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Makanya sampai detik ini ana yakin, saya yakinnya nikmat yang paling besar yang akan ana rasakan insyaallah untuk lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah
wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari kiamat itu bersinar-sinar. Kenapa? Mereka melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tudammuna fi ru'yatihi, kata Nabi sallam. Kita lihat wajah Allah tanpa desak-desakan. Dan itu cita-cita yang terbesar bagi anak ya ikhwah. Makanya jadikan diri kita menjadi orang-orang yang cinta untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta, rindu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun rindu untuk jumpa dengan dia. Dan wallahi ya ikhwah, ini terjadi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup 63 tahun dengan segala nikmatnya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merawat Nabi dari sejak kecil? Allah. Nabi lahir tanpa seorang bapak, siapa yang merawat Nabi? Allah. Habis itu wafat ummahnya, siapa yang merawat? Allah. Habis itu kakek yang meninggal, siapa yang merawat? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yajidika yatiman fa'awa. Tidakkah kami dapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim fa'awa? Allah yang merawat engkau wahai Muhammad. Paman Nabi meninggal, siapa yang merawat? Allah. Ibu Nabi, istri Nabi meninggal, siapa yang membantu? Allah. Semua Allah Subhanahu wa taala yang merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW dikasih pilihan, mau hidup di dunia dengan umur yang panjang atau jumpa dengan Allah, jawaban Nabi ringkas, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Aku mau jumpa dengan Allah, aku mau jumpa dengan Allah, aku mau jumpa dengan Allah. Berbeda dengan kita, takut mati. Divonis dokter takut mati. Tapi Nabi kita Muhammad SAW milih untuk mati agar jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib Isya. Taib. Akhirnya Masya Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW hendak meninggal, dan Nabi tahu itu, Nabi SAW enggak takut mati. Beliau tahu hisabnya Nabi SAW, hisabnya beliau, hisab yang ringan. Akhirnya Nabi persiapan. Nabi udah letih, Nabi udah berat karena sakaratul maut. Nabi keracunan. Akhirnya Nabi SAW melihat siwak di tangannya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Nabi kasih isyarat. Nabi minta apa? Siwaknya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Akhirnya Nabi yang di pangkuannya Aisyah saudarinya Abdurrahman. Aisyah minta siwaknya, dikasih dan dipotong oleh Aisyah radhiyallahu anha dan digigit-gigit oleh siapa? Aisyah. Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam serius siwakan. Beliau khusyuk siwakan. Hatta yaqula sampai suara Nabi itu keluar suaranya. Dicolok oleh Nabi SAW pangkal lidahnya. Berharap jasad Nabi itu bersih ketika jumpa dengan siapa? Allah. Hatta yaqula siapa dari kita yang sikat gigi itu sampai pangkal lidahnya dibersihkan. Dan itu Nabi SAW bersihkan, beliau khusyuk walaupun berat bagi beliau untuk siwakan. Dan Nabi SAW lebih memilih untuk jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, ini nikmat betul-betul besar untuk mereka-mereka yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla memiliki hisab yang ringan. Orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah firmankan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbik, pulang ke siapa? Allah. Pulangnya kita bukan ke ummah kita, pulangnya kita bukan dengan abah kita. Kita akan kabur dari abah kita, kita akan kabur dari ummah kita, takut dituntut oleh abah kita. Betapa sering kita durhaka kepada abah kita, betapa sering kita durhaka kepada abah kita. Kabur semua itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Yang dia harapkan hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berharap ampunan Allah itu luas dan hisabnya Allah hisaban yasira. Tapi wallahu alam, kita lanjutkan pada azan. Fadhil azan dulu, kita lanjutkan pada azan. Baik. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi saking besar ya Ramadan. Kita lanjutkan lagi. Jadi saking besar ya rahmat Allah Azza wa Jalla, kita tuh hidup 60 tahun gitu ya, mentok-mentok 70 tahun. Kita tuh berapa tahun sih beramal soleh? Mungkin dari 60 tahun tuh lebih banyak apa maksiat. Di situ ada ketaatan, di situ ada dosa. Tapi Masya Allah, apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Beliau katakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Kalian tuh gak akan bisa masuk surga dengan amal kalian, mustahil. Tapi apa? Kalian masuk surga sebabnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Apakah dengan seperti engkau juga ya Rasulullah? Naam. Saya nggak bisa masuk surga
dengan amal saya. Sebabnya rahmatnya siapa? Allah. Pak, Bu, kita beramal soleh, anggap pun 60 tahun, itu plus dengan dosa-dosa kita. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masukkan surga khalidina fiha abada, selama-lamanya ya ikhwah. Tidak ada batas, tidak ada batas. Harusnya kalau kita masuk surga sebabnya amal kita, harusnya 60 tahun juga kita di surga, habis itu dikeluarkan. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat sebaik-baik pembalas kebaikan. Allah zat yang paling baiknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling rahmatnya. Orang amal soleh 60 tahun Allah ganjarkan selama-lamanya ya ikhwah. Bahkan betapa banyak mereka-mereka yang berdosa, Allah ampunkan karena rahmatnya. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Allah katakan wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya siapa? Allah. Nabi SAW pernah ceritakan, Masya Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, annam ra'atan baghiyan ra'at kalban yatufu bibi'rin wa qad adla'a lisanahu min al-'atash. Ada salah seorang wanita pelacur, anak ulangi, wanita pelacur yang mencari maisha dari pelacuran. Dan kita tahu dosa yang paling najis setelah berbuat syirik, dosa apa? Zina. Zina dosa yang kotor, dosa yang menyejikkan. Itu dosa yang paling besar setelah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ini wanita pelacur yang sehari-hari berzina, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia melihat seekor anjing kehausan, dia keluarkan lisannya, dia ngos-ngosan karena kehausan. Dia lihat anjing yang dia lihat, dan tidak ada satupun hewan yang paling najis kecuali apa? Anjing. Dia turun ke bawah sumur, dia ambil sendalnya, dia angkat air dengan sendalnya, dia kasih minum anjing tersebut. Karena kasih sayang seorang wanita pelacur terhadap seekor anjing yang najis, kasih sayangnya dia, faghfira laha, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Wallahi ya ikhwah, pelacur kotor, anjing juga apa? Kotor. Tapi ketika dia berbuat kebaikan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima taubat dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lama. Allah terima, Allah terima. Allah maafkan, Allah maafkan. Lihatlah mereka-mereka yang kecanduan untuk minum khamarnya. Di zaman Nabi ada yang kecanduan minum khamar, nama aslinya Abdullah, waluki bahimaron, tapi dikasih lakop julukan sebagai himar, keledai, yang harusnya nggak layak untuk diberikan untuk apa? Manusia, himar. Akhirnya dia sekali dicambuk oleh Nabi gara-gara minum khamar. Habis itu dicambuk lagi, habis itu dicambuk lagi. Para sahabat bukan kasihan kepada orang tadi, tapi para sahabat kasihan kepada Rasul karena tangannya capek untuk apa? Mencambuk. Akhirnya apa kata para sahabat? La'anakallah ma aktsar ma yu'ta bihi. Semoga Allah melaknat dia, betapa seringnya dicambuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dengar celaan tadi, Nabi langsung turun rahmat Nabi sallam untuk sahabat yang dicambuk tadi. Apa kata Nabi? Wallah la tal'anu, demi Allah jangan laknat dia. Fa inni ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku tahu dia cuma cinta Allah dan cinta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dicambuk nangis. Dia dicambuk nangis. Dia dicambuk nangis. Takut dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mabuk datang ke Nabi, takut diazab oleh Allah Azza wa Jal. Dan orang kapan ditegakkan had di dunia, aman di akhirat. Wallahi Ghamidiyah tidak dirajam oleh Allah di akhirat nanti, sebabnya udah dirajam di mana? Di dunia. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah wallahi ya ikhwah luas. Dan hisab Allah kapan kita ini kembali kepada Allah, hisabnya hisab yang ringan. Allah langsung maafkan, langsung Allah maafkan. Lihat kondisi Ghamidiyah.
Dia wanita pezina. Bukan pezina, bukan, afwan, enggak sengaja berzina. Ghalabat 'alaiha syahwatuha. Dia dikalahkan oleh siapa? Syahwatnya. Sampai akhirnya dia hamil. Dia wanita baik-baik, tapi Allah uji dia dengan syahwat dia. Ketika itu dia hamil. Wallahi ya ikhwah, yang dia takutkan cuman Allah Azza wa Jal. Dia enggak pernah takut kehormatan dia rusak, dihina oleh orang. Dia enggak pernah takut dihina, diejek oleh orang, enggak. Yang dia takutkan bagaimana kondisi hisab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mau berharap dosa dia dosa yang ringan, yang dihapuskan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Ghamidiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ghamidiyah? Ya Rasulullah, inni la hubla minaz zina, fa'akim alayya hududallah. Saya wanita yang hamil, sebabnya zina, rajam saya. Wanita mana yang saat ini takut kepada Allah Azza wa Jalla? Yang dia pikirkan bagaimana dia malu, yang dia pikirkan kada wa kada. Tapi Ghamidiyah kesampingkan rasa malu itu, ngadu di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin engkau hanya ciuman saja, mungkin engkau hanya nyentuh saja, mungkin engkau hanya kada wa kada. Nabi kasih udzur, maksudnya pulanglah. Tapi apa kata Ghamidiyah? Ya Rasulullah, la'allaka tarudduni kama radatta Ma'iza. Engkau mau nolak saya sebagaimana dulu engkau pernah nolak Ma'iz? La ya Rasulullah, hakim alayya haddullah. Tegakkan untuk saya haddullah, rajam saya ya Rasulullah. Kondisi menangis ya ikhwah, takut dari Allah Azza wa Jal. Akhirnya kata Nabi SAW, la, saya enggak akan tegakkan hadnya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak akan rajam engkau. Sampai kapan? Hatta talidi, sampai engkau lahiran. Sampai 9 bulan, Masya Allah. Nabi kira Ghamidiyah udah lupa, tapi Ghamidiyah khawatir kalau hisabnya berat nanti di akhirat, kalau azabnya belum dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Akhirnya datang lagi ke Nabi kita Muhammad SAW. Pak, Bu, wallahi qasaman billah, antum cari para wanita habis lahiran tegak jalan minta mati. Antum cari ibu-ibu kita habis lahiran dia tegak, ummah kita tegak, wallahi berbaring di rumah sakit. Tapi Ghamidiyah digendong anaknya, diambil kain, diikat oleh Ghamidiyah, pisah dari anaknya, siap untuk pisah dari anaknya. Wallahi ya ikhwah, hamil itu berat. Ini gendong anak baru lahiran, dibawa di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza wildi wa qad waladtuhu. Ya Rasulullah, ini anak saya, aku udah lahiran. Hakim alayya haddullah, tegakkan had Allah untuk saya, rajam saya. Milih jumpa dengan Allah walaupun pisah dengan siapa? Anaknya. Yang lebih dia cintai bukan anaknya, yang lebih dia cintai siapa? Allah Azza wa Jalla. Hakim alayya haddullah, tegakkan untuk saya haddullah. Apa kata Nabi kita SAW? Enggak, hatta tafthimi, sampai engkau menyapihnya. Dan menyapih ya ikhwah berapa tahun? 2 tahun. Lebih lama daripada 9 bulan ya ikhwah. Lebih lama daripada 9 bulan. Harapan Nabi mudah-mudahan Ghamidiyah lupa. Ternyata ketika anaknya umur 2 tahun dan dia sudah mulai makan, Masya Allah. Wallahi ya ikhwah, anak 2 tahun itu anak yang masa-masa paling gemes gitu loh, yang paling lucu, yang paling gemesin gitu. Kita sering cium anak kita sering usap anak kita, dan itu umur 2 tahun. Waktu yang paling kita sayangi anak-anak kita umur berapa tahun?
2 tahun ya ikhwah. Anak lagi lucu-lucunya, anak lagi yang betul-betul kita sayangi. Ternyata Ghamidiyah tahu anaknya udah bisa makan. Fa wada'at kisrata khubzin fi yadihi. Ghamidiyah langsung patahkan potongan roti, diletakkan di tangan mungil anaknya. Dalam kondisi nangis Ghamidiyah. Wallahi ya ikhwah, 2 tahun diletakkan, Masya Allah, digendong oleh Ghamidiyah, dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza wildi wa qad fatamtuhu. Hadza waladi, ini anak saya ya Rasulullah, aku udah sapih. Tolong tegakkan hududullah, tolong rajam saya ya Rasulullah. Ghamidiyah setiap kali ibadah itu merasa tidak nyaman. Dan kita tahu yang namanya dosa, kata Nabi SAW, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatala alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat dada kita sempit, takut gitu loh, Masya Allah. Setiap sholat takut dengan dosa zina, setiap ibadah takut dengan dosa zina, ketika berdoa takut dengan dosa zina. Masih ada takutnya dosa yang nggak dihapuskan oleh siapa? Allah. Akhirnya datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah saya sapi, tegakkan. Rasulullah udah bingung dengan cara apa Rasulullah SAW usir. Fahufira laha. Akhirnya dibuat lubangan. Dan Ghamidiyah serahkan anak yang paling dia sayangi kepada manusia yang paling sayang kepada makhluk. Siapa? Rasulullah SAW. Wallahi ya ikhwah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib dibuat kubangan, Masya Allah, parit yang besar. Ghamidiyah diletakkan di bawah itu. Apa kata Nabi SAW? Urjumuha, rajam Ghamidiyah, dilempari dengan batu-batu Ghamidiyah. Ghamidiyah teriak sakit, tapi di tangan Ghamidiyah sampai terakhir Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, orang pemberani, asya'un nas, orang yang paling pemberani, panglima yang paling kuat, melemparkan batu besar di kepala Ghamidiyah sampai darah Ghamidiyah muncrat di pakaiannya siapa? Khalid bin Walid. Famatat, meninggallah Ghamidiyah. Ketika muncrat darahnya kepada pakaian Khalid bin Walid, apa kata Khalid bin Walid? Akhzakillah, celaka engkau wahai Ghamidiyah. Ketika Nabi dengar ucapan Khalid bin Walid, apa kata Nabi? Mahlan ya Khalid, hati-hati dengan ucapan kau wahai Khalid. Laqad tabat taubah, dia udah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Itu kalau dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang pendosa. Wallahil azim ya ikhwah, pendosa di Indonesia itu berbeda dengan pendosa yang ada di tanah haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau 70 orang pendosa, pezinanya hatta di kota Madinah, dibagikan untuk mereka 70 orang itu, la wasi'atuhum, cukup Allah ampunkan dosa mereka. Sebabnya taubatnya siapa? Ghamidiyah. Diwakilkan untuk 70 orang, cukup untuk mereka semua. Sebabnya apa? Ghamidiyah. Taubatnya Ghamidiyah. Akhirnya Khalid bin Walid pun tahan lisannya, dan beliau menyesal atas ucapannya. Akhirnya Rasulullah SAW bersihkan jasadnya Ghamidiyah, dan Rasulullah SAW kafani Ghamidiyah. Dan Rasulullah SAW ketika hendak ditegakkan salatul jenazah, Rasulullah SAW sayang dengan Ghamidiyah. Arhamul ummah bil ummah, Nabiuna Muhammad SAW, umat yang paling sayang dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan melangkahkan kakinya hendak mensolati jenazahnya Ghamidiyah, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Engkau mau salatin di jenazah
dalam kondisi dia udah berzina. Nabi SAW kaget untuk kedua kalinya dengarkan ucapan itu. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Umar, hati-hati kau wahai Umar. Laqad tabat taubatan lau qusimat, kalau dia udah bertaubat, kalau dikasih untuk sahibu maksin, untuk mereka penarik pajak, cukup untuk mereka semua, Masya Allah. Sebabnya apa? Taubatnya siapa? Ghamidiyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Masya Allah Nabi katakan hisabnya gampang banget, Masya Allah. Nabi langsung jamin dia telah berenang di surganya apa? Allah Azza wa Jal, di sungai dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, Masya Allah. Orang habis maksiat justru Allah cintai. Orang habis berbuat salah Allah langsung ridhai. Orang berbuat kemungkaran Allah langsung terima, Allah bukakan pintunya. Ini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, bahkan gak sampai di situ. Saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia ada di neraka, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhriju minan nar. Kalau kalian masih punya kawan yang kalian kenal, keluarkan mereka semua. Kalau seandainya di hati mereka ada sebesar zarrah min iman, berupa keimanan. Wallahi ya ikhwah, yang penting dia beriman. Nabi Allah katakan keluarkan fulan kalau kau kenal. Ini syafaat kawan-kawan yang apa? Yang saleh. Syafaat kawan-kawan yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Syafaat kawan-kawan yang memikirkan kawannya fid dunya wal akhirah. Ini besar banget ya ikhwah. Walaupun Allah dizalimi, walaupun Allah diingkari, tapi Allah katakan akhriju, keluarkan semua hamba-hamba saya yang engkau kenal dari api neraka. Tarik kawan-kawan kalian. Kalau seandainya ada sebesar zarrah, berupa apa? Berupa keimanan. Akhirnya apa kata Allah SWT? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Yang Allah inginkan di dunia dan akhirat untuk kalian kemudahan, bukan kesulitan, bukan kepayahan, bukan kesukaran, tapi kemudahan. Di dunia dimudahkan ibadah-ibadahnya. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholatnya apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk maka apa? Berbaring. Kemudahan di dunia, dan Allah juga ingin kemudahan di mana? Di akhirat. Dengan apa? Hisab yang mudah. Maka apa? Jangan berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan la tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk mengadab mereka-mereka yang tua di atas ketaatan, walaupun ada salahnya. Allah malu, saking besar ya rahmat Allah. Allah malu mengadab mereka ya ikhwah. Udah tua tapi masih semangat kajian. Di saat yang sama orang-orang udah beruban, gak bisa jalan, dia tetap jalan. Wallahi ana lihat Masya Allah, ketika umrah, ketika anak tawaf sunnah, itu ada orang buta tuh jalan tawaf sunnah keliling Ka'bah 7 putaran di matof yang atas, di tempat tawaf yang atas. Dan itu jauh ya ikhwah. Kita selesai itu sekitar 4 km. Kalau 7 kali putaran lebih. Kalau kondisi buta sebanyak itu orang, dia cuman bermodalkan apa? Tongkat, kayu. Kenapa? Walaupun dia buta, walaupun dia tua, tetap dia beramal saleh. Orang-orang kayak gini Allah malu untuk mengadabnya, Allah malu untuk menyiksanya. Wallah rahmat Allah luas ya Allah. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan innallaha la yastahi min 'abdihi yashibu fil Islam an yu'adzibah. Allah malu betul untuk mengadab seseorang laki-laki dan wanita yang dia beruban tapi masih beramal saleh terus sampai dia wafat. Allah malu untuk mengadab dia. Allah ya ikhwah.
Orang yang sudah tua sulit untuk beramal saleh. Salatnya nggak lagi lama, salatnya nggak lagi panjang. Kalaupun dia kajian mungkin bisa ngantuk, mungkin dia capek. Tapi masya Allah betapa banyak mata-mata yang redup, terang di sisi Allah Azza wa Jal. Mata-mata yang udah mulai redup, terang di sisi Allah Azza wa Jal. Dan betapa banyak uban-uban yang di jenggotnya, yang di kepalanya menjadi cahaya bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia pada hari kiamat nanti. Dan bahkan Allah bahagia melihat uban-uban setiap orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanfu syaib, jangan kalian cabut itu uban-uban kalian. Ma min muslimin yashibu fil islami syaibah, tidaklah ada seorang muslim yang tumbuh ubannya satu uban saja, illa ka'anat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi cahaya untuk dia pada hari kiamat. Kenapa? Walaupun masanya sudah tua, umurnya sudah tua, masih dipakai untuk beramal apa? Saleh. Mereka orang para pemuda masih tidur, dia bangun seorang diri. Ketika para pemuda lalai, dia tegak seorang diri. Dia nyembah Allah Azza wa Jal, dia salat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah ya ikhwah, kalau Allah masih kasih kaki kita untuk melangkah, langkahkan untuk hal kebaikan. Kalau Allah masih kasih kita mata untuk melihat, gunakan untuk melihat hal kebaikan. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan tambahkan iman Allah untuk kalian. Maka masya Allah, jangan kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah untuk dimudahkan apa? Hisabnya pada hari kiamat nanti. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita hendak meninggal, apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kita meninggal, kita wafat, kecuali kondisinya kita husnuzan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pesimis, optimis kita, husnuzan kita kepada Allah Azza wa Jal. Makanya masya Allah, Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala. Sesungguhnya orang beriman, dia akan terus berhusnuzan kepada Allah. Walaupun dosa dia dulu di masa mudanya banyak, dia stopkan, dia hentikan. Dia husnuzan, ya Allah engkau maha pengampun, innaka ghaffar wa innaka ghafur wa innaka ghafir faghfirli. Nama Allah dari kata ampunan itu ada 3. Ada ghafir, maha pengampun, ada ghafur, maha pengampun, ada apa? Ghaffar. Betul dulu kita di masa mudanya banyak maksiatnya, betul. Ahsinu dhanna bi rabbikum, prasangkakan baiklah kita kepada Allah Azza wa Jal. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kita akan semangat untuk apa? Beramal saleh. Maka dari itu ya ikhwah, maka apa? Mintalah rezeki agar kita diberikan husnul khatimah, agar hisab kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah setiap orang itu berlomba-lomba untuk husnul khatimah, untuk penutup yang baik. Pak, masya Allah, ada salah seorang sahabat masuk surga nggak pernah sholat. Ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW masuk surga nggak pernah sujud, nggak pernah bersedekah, masuk surga Allah Azza wa Jal. Dia siapa namanya? Usairim. Kita tahu Usairim radhiyallahu ta'ala anhu didakwahkan oleh kaumnya untuk masuk Islam, fa'abal Islam. Dia enggan masuk Islam, enggan masuk Islam, enggan masuk Islam. Sampai ketika hari Uhud, tiba-tiba karena rahmat Allah dia terbetik untuk masuk Islam. Maka dia bertanya, aina Muhammadun wa ashabuhu? Di mana Muhammad dan kawan-kawannya? Dijawab oleh yang ada tinggal di Madinah, tujaha Uhud. Mereka semua berangkat ke gunung Uhud. Mereka mau berjihad, mereka hendak berperang. Ketika dia tahu itu, masya Allah,
Saking semangatnya Usairim, pulang dia bawa ramahnya, dia bawa tombaknya, dia bawa anak panahnya, dia pakai baju besinya, dan dia pakai helmnya. Berangkat dia kejar dengan segera Nabi kita Muhammad SAW. Dicari mana Nabi SAW. Ketika lihat Nabi kita Muhammad SAW dan Usairim tegak di hadapan Nabi, apa kata Usairim? Ya Rasulullah, uqatil thumma uslim, au uslim thumma uqatil. Apakah aku masuk Islam dulu, habis itu aku berperang, atau aku berperang dulu, habis itu aku apa? Masuk Islam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aslim wa qatil. Masuk Islam dulu, syahadat dulu, habis itu berperang. Maka apa? Usairim pun dengan Allah mudahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Yang dulu dia sekutukan Allah Azza wa Jalla dan Allah benci betul itu. Dia sekutukan Allah Azza wa Jalla, dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, Allah rahmati Usairim. Berperang Usairim, akhirnya Usairim pun apa? Jatuh. Ketika peperangan selesai, maka Nabi SAW memerintahkan setiap kabilah untuk mencari kaumnya. Maka kabilahnya pun mendapati Usairim sedang apa? Sedang kondisi jatuh, hendak meninggal. Kagetlah kaumnya. Apa kata kabilahnya? Difa'an an qaumika aw raghbatan fil Islam. Kenapa engkau di sini membela kami? Apakah engkau karena membela kabilah engkau, atau karena memang engkau niat masuk Islam? Raghbatan fil Islam. Aku berperang karena cinta Allah Subhanahu wa taala, aku masuk Islam. Akhirnya enggak lama, Masya Allah, setelah itu Usairim meninggal. Rasulullah SAW ketika melihat jasadnya Usairim, apa kata Nabi SAW? Inna Usairim, sesungguhnya Usairim min ahlil jannah, dia termasuk apa? Penduduk surga. Abu Hurairah langsung berteriak mengatakan, dakhalal jannah walam yusalli lillahi salatan walam yasjud lillahi sajdatan. Dia masuk surga padahal enggak pernah salat, padahal enggak pernah apa? Sujud. Masuk Islam, Masya Allah. Satu hari ya ikhwah. Kita kenal sunnah mungkin 10 tahun. Kita kenal sunnah mungkin 20 tahun. Ala tuhsinu dhanna bi rabbikum? Apa susahnya kita husnuzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Satu hari dia husnuzon, yakin Allah ampunkan kesalahan dia. Allah terima. Maka kalau kita husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Untuk kita meminta kepada Allah hisab kita diapain? Dimudahkan. Maka doa Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Nabi mengatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisab saya dengan hisab yang ringan. Itu Nabi enggak pernah kondisinya mengkhianati Allah, mengkufuri nikmat Allah, sengaja bermaksiat di hadapan Allah, enggak pernah. Masih minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Maka Nabi katakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah bentangkan tangannya di malam hari agar pendosa di siang hari bertobat di malam hari. Kebalikannya, Allah bentangkan tangannya di siang hari agar para pendosa di malam hari mau bertobat di siang hari, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, hanya Allah yang tahu tentang luasnya rahmat Allah, saking luasnya Masya Allah, dan gak pernah terbatas. Maka antum jangan putus asa. Disebutkan oleh ulama salaf kita zaman dahulu bernama Yahya ibn Mu'adz. Yahya ibn Mu'adz mengatakan, Ilahi, wahai Tuhan saya, wahai Tuhanku, ya ilahi, wahai sesembahan saya, kaifa adiku dhar'an, bagaimana saya merasakan sempit di kehidupan dunia, wa antar rahimur rahman, sedangkan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana mungkin aku merasakan sempitnya hidup?
kalau engkau maha pemberi kasih sayang. Makanya Masya Allah disebutkan di hari kiamat betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihapuskan dosa-dosa dia, padahal sijilnya, catatan amal buruknya itu maddal basar, sampai seujung mata memandang. Allah hapuskan kesalahan dia cuman dengan ucapan la ilaha illallah. Kayak Masya Allah, kalau kita lagi keras hatinya, coba renungkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini disebutkan dalam Diwanul Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi, ketika hati saya mulai mengeras dan jalan-jalan saya mulai menyempit, ja'altur raja li'afwika sullama, aku jadikan optimisme saya untuk mendapatkan rahmat engkau sebagai tangga bagi saya. Renungi ya ikhwah, rahmat Allah itu rahmat yang apa? Yang luas. Makanya Masya Allah, setiap mereka-mereka yang Allah rahmati, Allah cintai. Apa kata Allah? Salamun qaulan min rabbir rahim, keselamatan untuk kalian dari siapa? Rabbin rahim, dari Rabb yang maha penyayang. Maka dari itu ya ikhwah, betapa banyak kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekaranglah untuk bertobat, sekaranglah saatnya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum nyesal kita mati su'ul khatimah. Dan mereka-mereka yang seperti itu Masya Allah akan menyesal kalau ternyata rapot amal kita dikasih dari sebelah apa? Kirinya. Saking seringnya kita bermaksiat, saking seringnya kita zalimi Allah Azza wa Jal, jangan sampai menyesal ya ikhwah, jangan sampai menyesal. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang-orang yang dikasih catatan amal buruknya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya saya nggak dikasih catatan amal buruk ini. Orang yang gagal di sekolahnya nggak mau, paling benci dia hari pembagian rapot. Dia nggak bisa itu, takut, malu dia. Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku nggak dikasih catatan amal buruk ini. Walam madri ma hisabiyah, seandainya aku nggak tahu hisabnya, nggak tahu angkanya, nggak tahu nilainya. Apa kata dia? Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya itu hilang gitu saja. Halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah, ternyata harta saya nggak bermanfaat. Kita kejar dunia 60 tahun, ternyata ma'aghna anni maliyah, enggak manfaat. Halaka anni sultaniyah, dan hancurlah jabatan saya, kekuasaan saya. Apa kata Allah? Khudhu faghulluh, ambil dia, seret dia, thummal jahim sallu, letakkan dia ke dalam neraka apa? Jahim. Thumma fi dhir'atin khuduhu faghulluh thumma al-jahim sallu thumma fi dhir'atin sab'una thumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku, kemudian ikatlah dia dengan rantai 70 hasta. Malaikat narik ke sana, malaikat narik ke sana, malaikat narik ke atas, malaikat narik ke bawah, tarik dia, tarik. Dan tidak ada yang selamat di hari itu. Itu kalau seandainya terlalu banyak maksiatnya, terlalu banyak apa? Dosanya. Mulai sekarang ya ikhwah, Allah tahu apa yang di hati kita. Kalau kita serius, punya azimat, punya azm, punya tekad yang kuat untuk kembali, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh dengan kami, niscaya kami akan apa? Mudahkan jalannya. Wallahu a'lam bishawab.
ini udah jam 8 dan ana mohon maaf atas keterbatasan waktu yang ana bisa sampaikan untuk antum. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan ini ada hadiah, Masya Allah. Ana nggak tahu ini hadiah dibagikan, ana mungkin nanya gitu ya. Taib. Atau ada pertanyaan? Oh, fadhal Pak. Nah. Hah? Ana kurang dengar Pak Afwan. Coba. Sudah berusaha memondokkan anaknya di 3 tempat dan sudah lunas semua. Terus gimana hisab untuk beliau? Bahkan untuk disuruh sholat itu nggak mau. Ayo, Masya Allah ya. Bagaimana kondisi kita sudah mondokkan anak di 3 tempat, bahkan udah lunas semua, tapi anaknya susah untuk berbuat baik. Sholat nggak bisa. Apakah bagaimana caranya agar mungkin hisab diringankan, atau kondisi beliau tuh bagaimana sikapnya, mungkin seperti itu, Masya Allah. Ana cuma mau mengatakan, Masya Allah, hidayah itu mutlak di tangannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita memang sedih, tapi ini ujian yang Allah berikan untuk kita, dan tugas Bapak terus menyampaikan. Dan tidak ada namanya mantan bapak, dan tidak ada namanya mantan anak. Bapak terus harus nasihatin sebisa mungkin, walau faktanya kadang-kadang dia tidak soleh. Dan ini tidak cuma terjadi pada kita, na'udzubillah, la qadarullah lana, juga terjadi kepada Nabi siapa? Nuh. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi Nabi Nuh? Allah katakan, ya bunayya arkam ma'ana, sampai akhir hayatnya pun sebelum banjir datang menerpa, Nabi Nuh panggil anaknya, dan dipanggil dengan kasih sayang. Ya bunay. Apa bunay artinya? Anak kesayangan, insyaallah. Disayang oleh Nabi Nuh alaihi salam. Enggak ada mantan anak, enggak ada, sampai meninggal. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naik sama abah, irkam ma'ana, di atas kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang apa? Kafir. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan terus bersama mereka untuk ke gunung yang tinggi, sehingga gunung itu akan melindungi saya dari banjir apa? Bandang. Ternyata meninggalnya anak Nabi Nuh di atas apa? Kekufuran. Wallahi Nabi Nuh nangis-nangis, Nabi Nuh sedih-sedih. Tapi apa yang terjadi? Hubungan kita dengan anak nggak stop sampai meninggal. Sampai apa? Meninggal. Nggak ada mantan anak sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, baru itu terjadi. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Jangan sedih wahai Nabi Nuh, dia bukan keluarga engkau. Dicabut gampang dari kakak kalau di dunia, tapi kita nggak bisa di dunia cabut dari kakak. Anak kita. Tapi di akhirat, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga engkau. Pisah. Wallahi betapa banyak para sahabat, bapak berpisah dari siapa? Anak berpisah dari siapa? Abahnya. Bahkan di medan perang pun anak bisa melawan siapa? Bapaknya. Bapaknya bisa memerangi apa? Anaknya.
tapi yang dia pilih Allah Azza wa Jal. Maka ya ikhwah, jangan sampai jauhin anak kita. Anak kita tidak ada mantan anak sampai kita apa? Meninggal, atau sampai anak kita meninggal. Dan sering sekali anak kita akan berbakti ketika kita meninggal ya ikhwah. Ana lihat posisi itu, antum jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kita mati, tapi Allah selalu hidup. Nggak penting bagi kita anak kita lihat anak kita sholat atau nggak sholat. Mungkin kita saat ini masih hidup, anak kita durhaka, anak kita jauh dari Allah Azza wa Jal. Tapi sering sekali Allah kasih hidayah ketika abahnya sudah meninggal. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis itu pernah ditanya tentang anak yang nggak soleh, abahnya khawatir betul. Apa kata Syekh? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya siapa? Allah Azza wa Jal. Dan kata beliau, wa kam min aulad, betapa banyak dari anak-anak ya burru bi abaihim wa ummahatihim ba'da mamatihim. Betapa banyak anak-anak berbakti kepada orang tuanya, bapak ibunya, jadi soleh dia setelah abahnya meninggal, setelah ummahnya apa? Meninggal. Bahkan mungkin dia akan adalah orang yang paling rajin untuk mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi ikhwah anak kita yang paling rajin mengucapkan itu. Dan dengan sebab anak kita, derajat kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwah, banyak terjadi seperti itu. Wallahi anak kenal beberapa ikhwah yang taubat, yang hijrah dia setelah abahnya apa? Meninggal. Anak jumpa itu banyak ya ikhwah. Dia lalai dulunya, bahkan hatta minum khamarnya. Dia tinggalkan dunia kawan-kawan dia lama ketika terpuruk abahnya meninggal. Hijrah dan anak kenal mereka seperti itu. La taqnatu min rahmatillah. Kita nggak bisa menjudge takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memutuskan. Wa huwa ahkamul hakimin, dan Allah adalah zat yang paling bijak dalam memutuskan. Maka apa? Panjatkan doa kepada Allah SWT dan minta kepada siapa? Allah SWT. Ahsinu dhanna bi rabbikum. Husnul dhann kepada siapa? Allah. Jangan pesimis. Husnul kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhil. Fadhil. Saya ada saudara direktur bank, pengen hijrah, belum sempat akhirnya meninggal dunia. Ketika dikuburkan, sudah digali, sudah dikubur, ternyata salah makam. Ketika dibongkar, ternyata ada aib. Ya, yang ahli waris yang punya makam itu ya sudahlah, nggak apa-apa, ada aibnya mau diapain. Tapi kan sudah kadung menyebar kemana-mana. Oh, masih di dunia saja sudah diajab seperti ini, sudah mendapatkan azab yang mengerikan seperti ini. Keluarganya tuh, anak istrinya, keluarga semuanya down, semuanya berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, suami saya, bapak saya masih dikubur saja sudah kau azab seperti ini. Semuanya berputus asa dari rahmat Allah gara-gara omongannya orang-orang yang lihat itu tadi, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah akan diampuni atau tidak, atau bagaimana, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ini bagus nih, Masya Allah. Ada kondisi orang transaksi riba, belum tobat, sudah apa? Meninggal. Ketika di alam barzakh nampak aibnya. Apakah kita pesimis dari rahmat Allah? Di dunia, di alam barzakh saya sudah apa? Dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Tunggu. Marahilul haya, fase kehidupan itu ada 3. Hidup di muka bumi Allah Azza wa Jalla di dunia. Yang kedua, hidup di alam apa? Barzakh. Yang ketiga, hidup di hari kiamat. Barzakh ini adalah awal manazil akhirah. Tempat pertama alam apa akhirat. Beda loh ya, yang namanya alam barzakh dengan hari kiamat setelah apa? Pembangkitan. Dan itu berbeda banget ya ikhwah. Bisa jadi dia di alam barzakh, dia diadab, tapi bisa jadi dia diampunkan setelahnya. Antum tahu hadisnya? Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibn Abbas mengatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melewati 2 kuburan. Faqala maka Nabi sallallahu fa akhadha jaridatan ratbah. Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah, Nabi belah 2. Nabi letakkan satu di satu kuburan, yang satu di satu kuburan. Apa Nabi sallam? La'allahu yukhaffaf anhuma. Mudah-mudahan Allah ringankan kesalahan dia. Itu dalam barzakh diampunkan. Sebabnya Nabi kita Muhammad sallam letakkan apa di alam? Letakkan di kuburannya apa? 2 pelepah kurma. Dan sebabnya apa? Yang satu berjalan dengan namimah,
yang satu tidak bisa membersihkan diri ketika beristinja. Allah ampunkan itu di alam barzakh. Sebelumnya enggak. Makanya kita jangan pesimis dari rahmatnya siapa? Allah. Makanya beda antara dunia dengan kadang-kadang ada orang dibongkar aibnya. Lah gami dia. Tahu nggak orang-orang dosanya gami dia di dunia? Tahu. Tapi faktanya dia berenang di mana? Surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi beda. Hatta di alam barzakh pun ternyata bisa Allah ampunkan. Sampai di hari kiamat, ada nggak orang masuk neraka habis masuk surga? Ada. Jangan pesimis dulu dari siapa rahmat Allah Azza wa Jalla. Betapa baik tadi anda sampaikan hadis syafaat orang-orang saleh. Udah masuk neraka, jangan pesimis lagi. Cari anak kita, cari abah kita, cari ummah kita. Kita saleh, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itu luas. Akhirnya dikeluarkan fulan wala allan. Akhirnya masuk ke dalam apa? Surga. Maka keluarga-keluarga yang seperti itu yang ditinggal wafat oleh beliau, jangan berputus apa? Asa. Inna rahmati wasi'at kulli syai. Rahmat Allah itu meliputi segala suatu hal, baik di dunia, di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Kemudian ini ada lagi enggak yang bertanya? Fadhal. Baik, ini ada tulisannya insyaallah. Hadiah untuk peserta akhwat usia 72 tahun, datang pertama. Ini yang anak katakan, innallaha la yastahi min 'abdin yashibu fil islami ay yu'adzibah. Allah tuh malu dari seorang hamba yang dia itu beruban, semangat beramal soleh, kemudian Allah adab. Enggak mungkin. Ini 72 apa? Tahun, datang pertama ya ikhwah. Allah, harusnya kita tuh malu. Pertama kali malu kepada siapa? Allah. Kemudian kita malu kepada nenek tadi, Masya Allah. 72 tahun. Itu melewati batas umur yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antara 60 sampai berapa? 70. Masya Allah. Ibu Seriani Wajak Lor, istri Pak iya nggak tahu nih. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fiha wa fi umriha wa fi amaliha. Semoga Allah memberkahi amal beliau, semangat beliau, dan ana berharap beliau husnul khatimah dan kita semua juga husnul khatimah. Yang kita harapkan cuman itu ya ikhwah. Dan kayaknya ini udah terlalu malam, ana serahkan ini karena ana harus berangkat lagi Pak. Ini ana masih 3 jam perjalanan untuk ke Surabaya. 3 jam kalau dari sekarang nih, belum lagi makan-makannya, Masya Allah. Ana masih harus makan dulu, mungkin jam 9 baru berangkat. Kalau masih kelamaan kajian, takutnya ana kelamaan nanti sampai hotelnya. Jadi ana tutup sampai sini Pak ya. Taib. Mungkin siap, gini aja, yang paling tua deh siapa Pak? Fadhol, angkat tangan. Berapa Pak? 77 tahun, Masya Allah. Afwan Pak ya, jazakallah khair. Yang paling jauh dari mana Pak? Dari Watulimo, Kecamatan Watulimo. Jauh. Berapa jam itu? 2 jam. Masya Allah, fadhal. Barakallahu fikum, afwan Pak ya. Satu lagi nih apa ya? Ada lagi? Oh, yang paling muda, fadhal. Oh enggak, ibu-ibunya yang paling tua siapa Bu? Fadhal. Tadi bapaknya ya, ibu-ibu yang paling tua. Nah ini ibu-ibu agak payah sedikit, nggak mau merasa tua, pengennya awet apa? Muda. Kalau bapak-bapaknya angkat tangan 77 tahun gitu kan. Coba ummahatnya, mana ada yang ngaku pengen awet apa? Udah. Ibu-ibunya ada kira-kira berapa tahun Bu? Atau jauh nih ibu-ibunya? Oh di atas, nggak nampak, nggak dengar nggak ya? Berapa tahun Bu? Fadhal. Oh nggak ada suaranya. Udah deh, yang paling kecil aja. Berapa tahun? 8 tahun, Masya Allah. Fadhal. Jazakumullah khair. Tapi ikhwah,
Malam ini tekadkan dari kita ya ikhwan. Wallah, balik ke Allah. Balik pulang ke Allah Azza wa Jalla. Balik pulang. Udah terlalu jauh kita melangkah kaki untuk maksiat. Balik pulang, sembah Allah. Kasih persembahan yang baik untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah cinta itu. Kasih persembahan untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang antum bisa kasih untuk Allah? Allah udah baik sama kita. Allah udah berbuat baik untuk kita. Balas kebaikan Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan yang bisa kita kerjakan. Kurang lebih ana maaf kalau ada kata-kata yang salah dari ana. Wallah ya ikhwah, selama kita bermuamalah itu mutlak kesalahan itu dari ana pribadi dan syaitan, dan ana mohon maaf kepada antum dan ana minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang benar itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla, itu hadiah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita beramal saleh, untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Maka ambil semua yang ada. Antum jangan tersinggung. Ambil itu semua. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa jumpa dengan Allah, saling bergandeng tangan pada hari kiamat nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita lihat di samping Nabi, lihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.